Halo, bertemu kembali dengan saya Katarina Intan dalam tugas diskusi sesi 8, mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Katarina Intan Kusuma Wardani, saya mahasiswa Magister Pendidikan Universitas Terbuka dengan NIM 501272882. Sehari-hari saya mengajar di SD Negeri Pacar, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tugas diskusi sesi 8. Pada diskusi sesi 8 ini kita akan membahas mengenai persamaan sistem jenjang dan struktur pendidikan dasar dengan negara ASEAN dan Asia Pasifik. Berdasarkan pengalaman saya dalam mengajar di SD Negeri Pacar, Kabupaten Gunung Kidul, yang terletak di daerah pinggiran, sistem pendidikan di Indonesia pada dasarnya memiliki beberapa persamaan mendasar dengan sistem pendidikan di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik, terutama dalam struktur jenjang dan arah kebijakan pendidikan dasar. Hal ini terlihat dalam hal-hal berikut ini. Persamaan yang pertama ada pada jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dasar di Indonesia itu 6 tahun dan 6 tahun SD dan 3 tahun SMP. Hal ini sejalan dengan jenjang pendidikan di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina yang juga menerapkan pendidikan dasar selama 6 sampai 9 tahun sebagai pendidikan dasar. Selanjutnya, persamaan yang kedua ada dalam kurikulum. Penetapan kurikulum berbasis kompetensi juga menjadi kesamaan di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, kurikulum Merdeka menekankan pada kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, sama halnya dengan kebijakan di Singapura dan Jepang yang menekankan penguasaan kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Selanjutnya, persamaan yang ketiga yaitu ada pada desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan juga menjadi tren di kawasan Asia Pasifik. Di Indonesia sendiri melalui kebijakan otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dan sekolah untuk mengelola pembelajaran. Hal ini mirip dengan sistem di Filipina dan Thailand yang mendorong school-based management atau manajemen berbasis sekolah. Namun dalam praktiknya, kondisi geografis dan sosial ekonomi di daerah pinggiran seperti Kabupaten Gunung Kidul membuat implementasi kebijakan tersebut memiliki tantangan tersendiri seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya akses pelatihan guru, serta kurangnya dukungan sarana pembelajaran. Meski demikian, semangat guru-guru di sekolah dasar tetap kuat untuk berinovasi dan menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi lokal. Selanjutnya, kita akan menganalisis sistem jenjang dan struktur persekolahan di negara-negara ASEAN. Secara umum, negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam menganut sistem pendidikan nasional yang terpusat, namun tetap memberi ruang bagi otonomi daerah dan sekolah dalam implementasinya. Contoh, di negara Singapura dan Malaysia sangat menekankan penguasaan bahasa Inggris dan STEM. Di negara Vietnam dan Thailand, fokus pada peningkatan mutu guru dan kurikulum berbasis kompetensi. Di Indonesia sendiri mengembangkan kompetensi Merdeka Belajar untuk memberikan fleksibilitas pada peserta didik dan guru. Selanjutnya, jenjang pendidikan di ASEAN. Di Indonesia sendiri menganut sistem SD 6 tahun dan SMP 3 tahun. Malaysia sekolah rendah 6 tahun. Singapura primary 6 tahun. Di Thailand Prentom 6 tahun. Di Filipina K-12 kindergarten until grade 12. Di Vietnam primary 5 tahun dan di Brunei 6 tahun. Keterangannya ada di tabel. Kesimpulan yang dapat kita ambil, sistem pendidikan di negara-negara ASEAN memiliki tujuan dan kerangka dasar yang serupa,
yaitu membentuk generasi yang cerdas, produktif, dan berkarakter, namun berbeda dalam implementasi, struktur kelembagaan, dan penekanan kurikulum. Indonesia dapat belajar dari negara-negara tetangga seperti Singapura dalam efisiensi sistem, dari negara Malaysia dalam bilingual education, dan dari Vietnam dalam disiplin akademik untuk terus memperkuat mutu pendidikan nasional menuju standar ASEAN dan global. Kaitan dengan materi modul 6 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, dalam modul 6 BMP MPDR 5306 Universitas Terbuka, dijelaskan bahwa studi komparatif pendidikan dasar bertujuan untuk yang pertama, menganalisis persamaan dan perbedaan sistem pendidikan di berbagai negara, yang kedua, mengidentifikasi praktik baik atau best practice yang dapat diadaptasi, serta yang ketiga, untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan nasional. Dengan membandingkan sistem pendidikan negara lain, guru di daerah saya seperti SD Negeri Pacar dapat belajar banyak hal, misalnya dari negara Singapura kita bisa meniru teacher professionalism dan budaya evaluasi yang kuat untuk meningkatkan mutu pengajaran. Dari negara Jepang kita bisa mencontoh penerapan lesson study dan nilai kedisiplinan yang terintegrasi dalam kegiatan belajar. Dan dari Finlandia, meskipun bukan negara ASEAN tetapi relevan secara komparatif, kita dapat belajar tentang pentingnya kepercayaan terhadap guru dan otonomi sekolah yang tinggi untuk mengembangkan kreativitas. Kesimpulannya, dalam sistem pendidikan dasar di Indonesia memiliki persamaan struktural dan arah kebijakan dengan negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik. Namun, implementasinya dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan geografis masing-masing daerah. Modul 6 BMP menekankan bahwa melalui studi komparatif, guru dapat memperluas wawasan dan mengambil inspirasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan sekolahnya sendiri, termasuk di daerah pinggiran seperti di Kabupaten Gunung Kidul. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam tugas diskusi sesi 8. Sampai bertemu kembali dalam tugas diskusi sesi 9. Terima kasih.